silakan duduk teman-teman. Oh merinding saya ngeliat, ramai banget ya. Ada teman-teman luar biasa. Saya mau ucap syukur teman-teman boleh hadir di tempat ini. Ada yang dari Malaysia ya, teman-teman dari Malaysia. Mana tadi dari Malaysia? Boleh kan? Oke, welcome to Indonesia. Be patient. Malaysia will not be having gold at any moment soon. So just be patient, okay? Buat teman-teman yang di Indonesia, kalian beruntung, kalian sudah bisa mendapatkan Subarasi Gold ya. Kasihan teman-teman kita di Malaysia, jangan komplain ya, tapi bersabar ya. Anda harus melalui perjuangan dulu sama kayak teman-teman kita di sini ya. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya yakin sekali kita semua di sini banyak yang hidupnya sudah berubah lewat IFC, benar nggak? Siapa yang hidupnya, boleh nggak teman-teman? Saya mau lihat yang benar-benar dari awal from nothing, mulai di IFC dan bisa sekarang jadi something, bisa punya uang, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Coba lambain tangannya dong, itu saya gitu. Nah teman-teman, saya cuma mau ingetin teman-teman, kita di sini kita benar-benar fokus, kita kasih semuanya yang terbaik supaya teman-teman semua bisa sukses di IFC. Nah tapi kemarin teman-teman semalam, sebenarnya bukan semalam sih, beberapa hari yang lalu istri saya Helen dapetin sesuatu. Dia bilang gini, coba ingetin kok ke teman-teman kita semua, ke mitra-mitra yang sedang berjuang. Uang itu bagaikan energi teman-teman. Uang itu energi. Waktu kita nggak punya, kita haus, kita pengen sukses, kita mau, kita mengejar gitu, kita kejar. Dan akhirnya kita bisa dapetin apa yang kita mau. Dan saya yakin sekali semuanya di sini sudah mendapatkan apa yang belum pernah kalian pikirkan dan bayangkan itu sudah terjadi gitu ya. Kalian mungkin sudah punya mobil, kalian mungkin sudah punya rumah, kalian sudah punya apa yang kalian belum pernah pikirkan dulu, kayaknya mustahil, sekarang bisa dapat teman-teman. Cuman Helen ingetin, dia bilang gini katanya, uang itu bagaikan energi. Selama kita kayak pegang terus, kita kayak mau terus, kita tuh uang itu akan mengalir, somehow harus akan mengalir gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, ada dua teman-teman. Uang itu waktu kita sudah mencapai semua yang kita mau. Contoh gini, kita dulu belum punya apa-apa, kita dulu miskin. Saya kemarin ke Sorong teman-teman, ada dengar satu testimoni gini. Ini orang di Papua, di pulau, jualan rujak. Dia jual rujaknya 5.000 perak. Dia bilang katanya, saya jualan rujak ini. Orang-orang kadang-kadang tawar 3.000 perak. Bahkan ada yang utang, dia bilang, gimana saya mau hidupnya berubah? Tapi lewat IFC teman-teman, dia jalanin, sekarang dia sudah bisa punya rumah, dia sudah bisa punya mobil teman-teman, dia sudah bisa jadi berkat buat teman-temannya, dia bisa bantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Saya dulu ingat juga ceritanya Lukman ya, yang dari Dompu ya kalau nggak salah, dia kalau nggak salah teman kita ini, dia cuma modalkan box kosong, sangat miskin, sangat susah. Dia cuma ambil box kosong, dia naik motor berjam-jam, dia bilang saya nggak akan pulang sebelum saya bisa closing. Dan terakhir teman-teman, saya dengar ceritanya, dia bisa dapat cruise, dia bisa jalan-jalan, hidupnya berubah lewat IFC teman-teman. At some point, kita memang butuh uang, kita memang haus, kita kejar teman-teman, sampai akhirnya kita sukses. Tapi at some point teman-teman, uang itu bisa jadi toxic teman-teman. Waktu kita sudah lewatin semua kebutuhan kita, dan kita kita akan dihadapkan dua pilihan. At some point kita akan dihadapin dua pilihan. Waktu kita sudah punya uang nih, apakah itu pengen mobil baru lagi, pengen rumah yang lebih besar, pengen lebih banyak uang lagi, mau simpan lebih banyak uang lagi. Hati-hati teman-teman, karena uang ini bisa dikasih kita dua pilihan. Nomor satu, kalau terjebak, Anda bisa menjadi tamak. Anda akan menjadi mau duit lagi, buat saya. Akhirnya ketamakan ini menguasai teman-teman semua. Dan hati-hati, karena ada bahasa Jepangnya, saya nggak tahu, saya takutnya salah ya. Ini Helen yang dapetin. saya nggak bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini, takusan okane ga ate mo shiawase to wa ga aremasen. Artinya punya banyak uang belum tentu happy teman-teman. Nah, uang itu waktu teman-teman punya dan teman-teman sudah dapetin semua yang teman-teman mau, waktu teman-teman mau lagi, lebih lagi, mau lagi, ketamakan itu kan penuhi hati saudara, dan Anda mulai selfish, dan Anda mulai tidak ada tujuan lain hidupnya selain mendapatkan uang. Dan teman-teman, kalau sifat ini masuk ke dalam hati teman-teman semua, hati-hati, uang itu energi.
dia akan keluar. Bagaimana caranya? Mungkin Anda tertipu deal yang busuk gitu teman-teman ya, atau tertipu apapun, uang itu akan pergi teman-teman. Tapi ada opsi kedua teman-teman. Opsi kedua, tadi satu ketamakan, yang kedua adalah kita bisa dengan yang uang kita punya, kita menjadi berkat buat banyak orang lain teman-teman. Waktu kita sudah sukses sekarang, kita sudah di level kita punya semua yang kita mau. Ini waktunya Anda untuk pass the baton teman-teman ya. Jadi kalau pelari estafet itu teman-teman harus kasih lagi ini tongkatnya ke orang lain. Teman-teman harus ingat banyak teman-teman di luar sana yang nggak punya, yang butuh jalan keluar. Saya senang sekali bisa pergi kadang-kadang ya. Saya memaksakan diri ya untuk bisa tetap pergi ke Sorong sekalipun nggak bisa kayak Niko ya teman-teman. Coba supaya saya tetap lihat realita perjuangan itu seperti ini. Saya mau teman-teman lihat perjuangan itu kayak gini. Jadi bukan di manajemen yang entah apa lalu membuat keputusan yang sembarangan, yang sulit. Kenapa saya masih pergi? Kadang-kadang capek gitu ya. Jangan dikompar sama Niko teman-teman ya. Cuma kadang-kadang saya ke Papua gitu ya. Aduh, capek banget gitu, kayaknya nggak ada hasil apa-apa. Cuman setiap kali ke sana saya melihat teman-teman yang berjuang dan saya suka nangis sendiri teman-teman. Wow gitu ya, mereka berjuang, mereka sesusah ini gitu. Makanya apapun yang kita lakukan di perusahaan kita nggak pernah sembarangan ambil keputusan teman-teman. Saya pernah ngomong ke Niko, Nik ini kamu roadshow-nya gila banget, Nik tolong take care hidup kamu sendiri gitu loh. Cobalah kurangin aja roadshow-nya. Kalau lihat jadwal roadshow-nya Niko, ngeri Ben. Aduh, semua orang takut gitu loh. Wah ini gimana? Dulu banyak kompetitor, banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia dan pengen seperti AFC. Salah satunya adalah temennya Niko ya, teman lamanya Niko. Mereka membuka MLM baru dan hubungi Niko. Nik, gabung kita. Kamu minta apa saya kasih. Kayak kita kira-kira. Cuman Niko bilang katanya, lu punya mimpi gede boleh gitu. Cuman lu berani nggak? Saya aja kata Niko. Kalau disuruh ngulangin lagi dari awal, mendingan saya buka restoran Padang, bener ya nih? Buka restoran Padang, nggak usah laku nggak apa-apa. Saya duduk-duduk aja daripada harus ngulangin lagi kayak gini dari awal. Tapi waktu saya sudah lakuin ini, saya akan komit teman-teman. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Saya senang sekali. Saya tuh suka ini kadang-kadang ya, banyak belajar gitu ya. Niko ngomong, saya bilang, Nik kurangin roadshow karena kamu penting menjaga kesehatan kamu dan di Jakarta juga butuh kamu gitu. Dia pernah bilang gini, Pak, tapi gini Pak, ini quote-nya saya baca ya biar nggak salah. Saya banyak melihat mereka yang sudah putus harapan dan pasrah dan sudah menyerah juga gitu. Jika mungkin aja saya datang gitu dan ngomong, mungkin mereka bisa bangkit lagi. Itu tujuan saya, dia bilang gitu. Itu kenapa saya roadshow. Dan teman-teman, kita di manajemen juga, kita sudah walk by example teman-teman. Di kita ini nggak ada lagi yang sudah mikirin tentang omset gimana, untung gimana. Kalau teman-teman lihat nanti ya produk kita ini nggak selayaknya dijual 1.900.000 teman-teman, harusnya di atas 5 juta teman-teman, bahkan 10 juta gitu ya teman-teman ya. Tapi kita cut semuanya. Kadang-kadang kita hitung teman-teman, bonus yang kita kasih ke Busido jauh lebih besar dari apa yang saya dan Helen dapetin, Mike dapetin, Niko dapetin, lebih kecil teman-teman. Tapi kita nggak pernah lihat itu teman-teman, kita nggak pernah hitung-hitungan. Salah satunya teman-teman ya, saya mau even Mr. Oba kemarin saya ngobrol sama Mr. Oba di malam-malam kita ngobrol gitu ya. Dia bilang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar Jepang yang tawarin dia, ayo pindah ke kita, gue kasih lo bonus lebih gede, gue kasih gaji yang lebih gede, lu mau apa lo sebut. Tapi Oba bilang ini katanya, setiap kali saya ditawarin itu, dan of course tergoda dong gitu, tergoda dong setiap kali. Cuman dia bilang, setiap kali saya lihat orang-orang Indonesia, kayak saya nggak bisa pindah. Dia bilang, ini tujuan hidup saya jadi berarti karena AFC. Kalau orang Jepang aja bisa teman-teman, masa sih kita gitu? Kita yang from nothing, kita di sini di samping gitu. Ayo bantu teman-teman kita. Tadi Pak Endro bilang, jangan berbuat curang karena perusahaan ini bukan perusahaan kita, men. Ini bukan perusahaan cuma orang-orang yang cari duit di sini, perusahaan milik Tuhan. Kita nggak mungkin bisa seperti ini kalau Tuhan nggak ikut campur. Saya ikut kemarin roadshow ya teman-teman ya.
Saya mau menghargai dokter After dan tim dokter. Ada Rene, ada Riana. Mereka ini 1 bulan lebih keliling Papua. Saya pikir itu gak gampang banget. Sampai saya punya teman dia bilang, itu Riana gila banget nih. Kok bisa dia 1 bulan tanpa suami? Saya lihat sih, menurut saya kayak dokter-dokter yang berjuang di AFC juga ya, teman-teman ya, bukan dokter After aja. Saya yakin kalian banyak dapat tekanan juga. Gak segampang itu lah teman-teman. Mungkin teman-teman lihat nih enaknya dokter, jaringannya jalan gitu teman-teman ya. Tapi kalian jangan tahu, dia banyak dapat surat di komplain dari ID, dari teman-teman sejawat. Teman-teman saya juga baru tahu dari Niko bahwa dokter After dan teman-teman yang aktif di AFC teman-teman dimusuhin sama dokter-dokter lain gitu. Dan saya tahu mereka bukan di sini karena uang, tapi mereka di sini karena mereka lihat banyak sekali yang terbantu, banyak sekali yang hidupnya berubah teman-teman. Istri saya Helen juga teman-teman, saya mau bersaksi beneran teman-teman. Sampai hari ini dia masih setiap hari ke kantor teman-teman. Dia masih monitoring barang gimana, stok jangan sampai habis, kapan harus order, gimana ini bonus, finance, dikontrol semua sama dia. Bonus gak boleh telat, semua dia kontrol dari pagi sampai malam, gak pulang teman-teman. Saya pernah bilang Helen, udah kita hire CEO aja sih, kenapa sih kita? Maksudnya kadang-kadang kita tuh kalau Oktober, November, Desember pasti ke Amerika teman-teman. Dan kalau di Amerika tuh enak dan damai gitu teman-teman. Kita nggak usah mikirin apa-apa gitu. Tapi teman-teman kadang-kadang baru 2 bulan kita langsung resah gitu. Gimana nih? Operation yang ada di Amerika pun setiap hari kontrol operation dari jauh teman-teman. Helen ini nggak pernah lepas teman-teman. Dia selalu kontrol teman-teman. Sebenarnya nggak perlu gitu. Nggak perlu ada dia gitu, tapi dia make sure semuanya lancar gitu teman-teman ya. Dan teman-teman, si Helen bukan cuma ngerjain yang gede-gede aja teman-teman. Dia bilang ini, tim kita kan punya di full timer semua punya ini ya, yang bantu kita di kantor gitu ya teman-teman ya. Kesejahteraan mereka masing-masing pun si Helen kontrol satu persatu teman-teman. Teman saya pernah bilang, dia pernah datang ke kita. Saya pernah bilang, teman saya ini dia kerja di hotel chain yang besar sekali. Ngomong nih habis waktu nggak sih? Ngomong saudara si Golkar jadi ngomong gini kan. Saya ada undang teman saya, waktu itu saya bilang, saya mau cari orang yang gantiin Helen, karena Helen ini sudah overload juga secara operation gitu ya. Kadang-kadang nih ya teman-teman, dia pergi pagi, pulangnya malam. Lalu anak kita tuh udah mau tidur gitu loh. Satu rumah nggak ketemu tuh, sebulan cuma hitungan jari ketemu. Dan saya kadang-kadang bilang, Len, kayaknya waktunya kamu sudah nggak usah di sini lagi, kita hire seseorang aja. Waktu itu kita pernah datang satu orang, dia dari MLM besar. Waktu itu Cieni yang kenalin. Ini ada MLM besar Pak, zaman dulu nih, dari tempat dia. Mungkin dia bisa berguna buat AFC. Saya panggil, kita interview. Gimana Pak tugasnya? Pertama dia tanya apa nggak? Culture di sini bagaimana ya? Oh, culture di kita Navy Seal, saya bilang. Oh, Navy Seal, kenapa? Pokoknya semua harus dilakuin, semua harus beres, kita nggak ada job desk. Dari A sampai Z harus selesai. Orang ini langsung, Pak, ini perusahaan apaan? Saya pikir AFC itu biasanya orang Jepang ada divisi-divisinya ya. Oh, nggak ada Pak, sini lakuin semua gitu. Lama-lama besok kita interview lagi ya. Dia nggak datang lagi teman-teman, ngilang, nggak ada yang berani. Dia cuma bilang, waktu dia lihat, ini finance Helen, ini HRD Helen, dia bilang. Ini operation, shipping, lain-lain Helen. Wah, kalau saya suruh kerjain ini, mana bisa Pak sendirian gitu. Padahal ini orang sudah kerja puluhan tahun di MLM gede itu teman-teman. Jadi, saya cuma mau bilang bahwa kita di manajemen pun, kita nggak fokus sama duit teman-teman. Kita lakuin ini karena misi, karena panggilan teman-teman. This is teman-teman, ini AFC ini. Kita tahu ini panggilan hidup kita untuk jadi berkat teman-teman. Sampai mana ini? Coba saya baca dulu ya. Aduh, panjang banget. Masih ada waktu dikit ya. Oh, pesan Helen teman-teman.
Oh sebentar. Saya mau share dulu. Helen itu sampai setiap tim member kita bilang tim member ya, family inti kita teman-teman di IFC, ada Alden, ada Angga, semuanya teman-teman ya, itu satu persatu di-touch sama Helen. Dia lihat, oh orang ini butuh ini, oh orang ini butuh ini, dia ada problem ini. Satu persatu, kadang-kadang ada waktu khusus di konsel masing-masing teman-teman. Bahkan birthday, semua tim member birthday dia langsung ingat. Kita kan ada ini ya, maksudnya setiap birthday dia ingat, hari ini, besok si ini ulang tahun, siapin kue. Besok si ini ulang tahun, siapin kue. Jangan lupa gitu. Terus semua tuh di-touch sama Helen. Saya mau kasih video dong satu. Ini tim member kita di IFC yang Helen take care satu persatu. Karena mereka juga give all the best yang mereka punya teman-teman. Mungkin kalian nggak pernah lihat muka-muka ini, cepat saya mau showing dong gitu. Ini orang-orang di IFC di dalam IFC yang bikin shipping kalian lancar. Waktu kalian mau uangnya langsung nyampe. Waktu kalian sampaikan langsung bisa ambil barang. Ini orang-orang yang ada di sini teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah lihat muka-mukanya ya. Mereka ini adalah orang-orang yang di behind the scene teman-teman. Mereka yang kerja di gudang, mereka yang kirim barang ke teman-teman semua, mereka yang handle komplain teman-teman semua. Ini mereka semua nih di belakang layar. Ke rumah saya di Amerika. Teman-teman, tim kita ini teman-teman all out teman-teman. Mereka nggak hitung-hitungan jam untuk kerja buat teman-teman semua. Saya again teman saya banyak yang bingung kan ya. Ini perusahaan macam apa ini ya? Nah, kayaknya teman saya ini perusahaan gede dari Amerika teman-teman. Dia bilang katanya, saya belum pernah loh lihat perusahaan model gini, so generous. Kenapa teman-teman? Part of it kita harus selalu jadi berkat buat siapapun ya teman-teman ya. Mungkin yang kita mau ingetin adalah di penutupnya yang ini teman-teman ya. Saya mau bilang gini, kita tuh harus jadi berkat buat banyak orang teman-teman. Gak usah mulai dari gede-gede, gak usah lah Anda mau mengebor, membuat apa sih, air bersih atau apa teman-teman terlalu besar. Dari yang kecil dulu. Helen selalu bilang gini, mulai lihat dari saudara dulu gitu ya. Banyak saudara kita yang masih butuh, kadang-kadang mereka ngetok pintu, mereka butuh uang untuk sekolah, mereka butuh uang untuk listrik rumah mereka, bahkan mereka butuh tempat tinggal itu teman-teman ya. Jangan lari dari mereka. Saya percaya waktu teman-teman lakuin semua ini, Tuhan itu nggak pernah berhutang teman-teman. Tuhan itu selalu ingat siapa yang rajin menabur berkat, pasti akan diberkati teman-teman. Ingat, uang itu seperti energi. Kalau kalian kumpulin buat diri kalian sendiri, dia akan cari cara untuk menghilang. Tapi waktu Anda kumpul bagi untuk berderma teman-teman,
Uang itu akan datang sendiri, teman-teman. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tapi di luar semua uang, teman-teman, waktu Anda menolong, Anda dapatkan joy. Itu yang nggak bisa dibayar, teman-teman. Itu yang nggak bisa dibayar. Mudah-mudahan teman-teman bisa kerjakan itu dan teman-teman bisa dapetin. Nggak usah jauh-jauh. Downline teman-teman yang butuh coaching, jangan dijauhin. Itulah ibadah kita, gitu loh. Menurut saya itu so simple, teman-teman. Jangan lupain visi misi kita. Jangan karena kita sudah banyak duit kita lalu lupa sama downline. Mereka yang butuh support, turun ke bawah gitu. Yuk, ikutin Niko, ikutin Rada Niko. Saya yakin waktu Anda lakuin semua ini, Anda akan dapatkan bahagia yang lebih dari uang itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu aja dari saya untuk nasihat-nasihat dan petua, karena sudah lama banget ya ngobrol kayak gini ya. Sekarang kita mau ngobrolin soal Subarasi Gold. Oh, Obasan, please help me. I need your help. Teman-teman, jadi Obasang bilang, tradisi di Jepang, teman-teman. Tradisi di Jepang adalah